Teman-teman tahu cerita ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Pernah dengar itu? Nah ya, baik di sekolah minggu, di gereja. Mungkin teman-teman pernah dengar ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Tetapi ketika Petrus juga berkhotbah, ada yang ngantuk. Udah ngantuk, tertidur, jatuh dia, meninggal. Nah puji Tuhan ya, Petrus punya karunia untuk membangkitkan orang mati di situ. Nah saya berkhotbah, saya nggak punya karunia untuk membangkitkan orang mati. Jadi kalau teman-teman ngantuk, meninggal, tanggung masing-masing. Asuransi nggak ditanggung BPJS juga. Ya, jadi apalagi gereja kan, jadi canda. Jadi ini artinya, mari kita belajar mendengar firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bayangkan teman-teman nonton bola jam 2 mungkin bisa nggak ngantuk. Dengar firman Tuhan 30 menit ngantuk. Ada sesuatu nggak? Nah perlu kita renungkan itu dalam hidup kita. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita di dalam Roma ayat yang ke-8 ayat yang ke-31. Nah, jadi yang dimana perlu kita ketahui bahwa ketika ada roh Tuhan dalam diri kita, ada dalam diri saudara, saudara tak bisa terpisah daripada roh Tuhan itu lagi. Oh, bagaimana kalau saya jatuh dalam dosa, Bang? Sekalipun saudara jatuh dalam dosa, roh Tuhan tak pernah meninggalkan saudara. Apa buktinya? Firman Tuhan buktinya. Kita lihat Roma 8 ayat ke-31. Nah, di sini diajukan pertanyaan tapi tak perlu dijawab. Nah, yang guru-guru ini tahu mungkin pertanyaan yang tak perlu dijawab itu disebut retoris. Nah, atau mungkin pertanyaan itu diajukan untuk menekankan suatu kata. Nah, di sini disebut, kita lihat Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah, di sini garis bawahi bahwa jika Tuhan ada bersama dengan kita, siapa yang mau melawan kita? Siapa yang mampu melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Kalau ada roh Tuhan dalam diri kita, siapa yang mampu membinasakan saudara? Dalam artinya, di sini lagi sangat jelas lagi. Ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini istilahnya, kalau dibahasakan dalam bahasa Batak, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Istilahnya bisa kata gertak. Di sini lagi dikatakan, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Bayangkan kalau kita lihat di ayat selanjutnya nanti, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah di sini, ini saudara jangan pikir, oh ada Yesus di sebelah kanan Bapa, terus sebelah kirinya siapa? Nah kata ini maksudnya itu menandakan kesetaraan Tuhan bersama Yesus, Allah Bapa dengan Yesus. Artinya Yesus sama Bapa itu setara. Jadi nggak ada bedanya. Jadi terus muncul pertanyaan, oh Yesus Bapa, ada Roh Kudus, berarti Tuhan kita 3. Tuhan kita itu satu. Kita percaya Tuhan yang Maha Esa. Nah terus kenapa ada 3? Tetapi mereka memiliki visi yang berbeda. Ketika Allah Bapa memberikan visi, Yesus itu adalah firman. Firman Allah itu tersendiri. Nah saudara dengan omongan saudara beda atau tidak? Satu. Contohnya kalau omongan Bang Julius dengan Bang Julius itu satu. Tapi omongan Tuhan itulah, firman Tuhan itulah menjadi manusia. Makanya dikatakan firman menjadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia ingin menyelamatkan kita manusia. Kalau dia menyelamatkan semut, mau tak mau harus jadi semut dia. Nah, selanjutnya di sini dikatakan lagi. Nah, ini jelas dikatakan kata ini telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa pembela kita? Yesus.
Jadi kita nggak perlu ada front pembela Kristen, nggak perlu. Pembela kita cukup satu, siapa? Yesus. Dia yang membela kita, dia hakim kita, dia di pihak kita, dia raja kita. Nah, selanjutnya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini ditekankan lagi, penindasankah? Apa penindasan yang bisa memisahkan? Nggak bisa. Di sini lagi disana, kesesakan, penganiayaan, nggak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Amin. Oh, masih lumayan satu orang. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan lagi, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Orang percaya bukan berarti tidak ada masalah. Orang percaya bukan berarti tidak ada problem dalam sebuah hubungannya, keluarganya, dan sebagainya. Justru ada orang percaya mengalami masalah, tetapi ketika ada sukacita dalam Yesus, itu semua bukan sebagai masalah, menjadi apa? Sukacita. Karena apa? Kita memandang Kristus. Mata kita tidak tertuju pada masalah itu lagi, sekalipun masalah itu ada. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara tahu cerita itu? Sadrak, Mesak, Abednego, tukang jual nasi goreng kolong alam, bukan ya? Mereka itu adalah ketika mereka disuruh raja menyembah patung, mereka nggak mau. Oh, mereka nggak mau, mereka dibakar ke perapi-apian. Mereka bilang, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong kami tetap menyembah Dia, dan kami tidak akan menyembah patung-patung yang kau sembah. Bayangkan penekanan itu, bayangkan itu udah diambang ke api air. Kita mungkin ditanya, kau mau uang atau meninggalkan agamamu? Woi, boleh bingung. Saya kasih kamu 1 miliar, kamu jadi orang ini ya, tinggalkan kepercayaanmu ya. Mungkin kita berpikir apa? Antara meninggalkan atau saya prank aja lah, saya oke, tapi iman saya tetap ke Yesus, saya ambil uangnya. Saya nggak tahu. Atau mungkin ada yang gadis yang berkerudung, atau mungkin yang berpeci, yang tampan, yang lipstiknya merah-merona, yang membuat saudara terpesona. Saudara jual Yesus, sama dengan Yudas. Tapi kita hari ini, ketika roh Tuhan, ketika ada Yesus dalam diri saudara, saudara tak bisa dipisahkan. Firman Tuhan berkata lagi, ayat yang 38, sebab aku yakin bahwa baik maut, bayangkan, baik maut itu bercerita apa? Kematian. Semua kita orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup di dalam Kristus, hanya tubuh kita lah yang mengalami kematian. Roh kita tidak mengalami kematian lagi. Roh kita akan hidup kekal. Tubuh kita yang akan binasa. Jadi kita orang percaya ini tidak merasakan lagi kematian. Tidak seperti cerita mitos atau opini yang diceritakan orang-orang tua dulu. Kalau kita meninggal nanti 40 hari kita harus berkeliling dunia dulu, keliling cari tubuh kita. Kita harus selesaikan dulu, atau gentayangan. Nggak ada itu. Orang percaya nggak masuk di situ. Orang percaya dia dijemput oleh malaikat atau dijemput oleh Yesus sendiri. Sehingga kita tidak mengalami kematian, kita hanya berpindah. Makanya di sini dikatakan lagi. Bayangkan, baik malaikat, bahkan malaikat pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di sini dikatakan, maupun pemerintahan baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan ada lagi. Ketika ada roh Tuhan dalam diri kita, tak seorang pun yang bisa memisahkan. Bayangkan, sampai malaikat, sampai pemerintah pun, ayat selanjutnya kita, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, perlu kita sadar akan kasih Kristus. Jangan kita hanya fokus kepada, aku kan gak layak. Sampai kapanpun saudara gak akan layak. Aku kan gak layak, aku kan gak masuk standar.
Kita layak karena Yesus melayakkan kita, bukan karena perbuatan saudara. Sampai kapanpun kalau standarnya dengan perbuatan baik saudara, gak akan layak. Mau sebaik apapun saudara, gak masuk syarat. Mungkin tindakan kita bisa baik, pikiran kita bisa baik gak? Gak bisa. Mau siapapun itu. Makanya dikatakan, tidak ada seorang pun yang kudus, tidak ada seorang pun yang lulus menghadapi hukum Taurat, standar kapasitas Allah. Hanya Yesuslah yang lulus. Maka dari itu Yesus hadir dalam diri kita, sehingga kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh siapa? Oleh tubuh darah Yesus. Sehingga makanya kita nggak bisa dipisahkan dari darah Kristus, dari tubuh Kristus. Karena kita ini ibaratnya tubuh kita kertas ini. Yesus adalah tangan saya ini ibaratnya. Beginilah sistem kita. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan. Kalau Yesus layak, kita juga layak. Kalau Yesus kudus, kita juga kudus. Jadi standar kita, standar Yesus. Di perjanjian lama, standar kita itu standar domba. Gak tahu kok. Makanya sampai sekarang ini juga tetangga kita setiap tahun mengadakan korban. Karena apa? Standar mereka, korban itu, kalau korban itu sempurna, tidak bercacat, persembahan mereka diterima. Makanya dikatakan Yesus sebagai anak domba Allah. Dialah korban itu, korban yang sempurna itu. Dan korban itu satu kali untuk selama-lamanya. Nah, perlu kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Sehingga kita nggak digoncangkan pun oleh pengajaran-pengajaran. Kita sadar siapa kita di dalam Kristus. Di sini sangat jelas sekali bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan. Bayangkan lagi, banyak sekali tantangan tadi kan, yang di sini penganiayaan, kelaparan, semua itu pasti kita lewati. Tantangan itu. Tapi apakah itu membuat iman kita tidak percaya kepada Yesus lagi? Saudara mengikut Tuhan, mungkin serasa-rasa tantangan kok makin banyak ya. Saya lihat dia nggak percaya sama Tuhan, hidupnya enteng-enteng aja. Hartanya banyak, duitnya melimpah. Standarnya bukan itu kawan. Standarnya ketika kau mempunyai choice, ketika kau mempunyai jaminan keselamatan. Saya sering sekali katakan, agama itu banyak, pengajaran-pengajaran itu banyak. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi tidak ada agama yang menjaminkan keselamatan. Hanya Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Semua orang, atau mungkin semua agama menceritakan, kalau kau baik-baik, kau diselamatkan. Kalau kau memenuhi syarat percaya ini, melakukan ini segala macam, kau diselamatkan. Tapi Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Ingat, perlu kita garis bawahi, kasih Allah, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu dingin. Kasih manusia itu ada, bisa mengasihi sesama. Karena apa? Karena dia telah menerima kasih daripada Kristus. Tanpa kita menerima kasih daripada Kristus, kita nggak bisa mengasihi orang. Nggak bisa. Kita akan ingat-ingat kesalahan dia. Kita akan korek-korek ke pelanggaran-pelanggaran. Apa ya? Makanya kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan kita bisa mengampuni orang. Butuh Tuhan kita bisa mau berkorban buat orang. Kalau enggak, dia aja nggak pernah mensupport saya. Oh, dia aja nggak pernah bantu saya. Ngapain saya bantu? Kan itu daging. Bagaimana kita bisa mengasihi sekalipun dia mungkin jahat, sekalipun dia mungkin mengecewakan kita, mungkin sekalipun dia mungkin menjelekkan kita. Tapi bagaimana kita love? Dia memberikan kasih. Kita terima kasih. Sehingga kita hanya bisa melihat, oh lucu. Sehingga ketika kita rasakan kasih Tuhan itu, ketika orang mengecewakan kita, kita anggap, oh terima kasih Tuhan. Jadi ujian bagi kita. Sama dengan Daniel. Ketika masuk ke lubang singa, Tuhan tidak membatalkan dia harus masuk ke gua singa. Cara Tuhan untuk menyelamatkan dia tidak di stop, jangan masuk, atau mungkin dimatikannya raja itu atau penjaga-penjaga supaya batal dia masuk. Enggak, Tuhan izinkan dia masuk. Sama dengan hidup kita, Tuhan izinkan kita mungkin ke tempat-tempat yang mungkin rasanya seperti gua singa, menyeramkan. Orang di sekeliling menyeramkan. Tuhan izinkan itu supaya apa? Yang pertama, supaya kita bisa menceritakan tentang Tuhan.
supaya kita menceritakan mujizat Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kalau Daniel tidak masuk ke gua singa, tidak akan ada cerita Tuhan menolong Daniel dari gua singa. Kalau Raja Daud tidak melawan Goliat, tidak akan ada cerita Daud mengalahkan Goliat. Kalau Lazarus tidak mati, atau ketika ada orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, Tuhan sembuhkan itu. Kalau mereka tidak sakit atau tidak buta, tidak ada mujizat kesembuhan. Jadi harus sakit dulu. Bahkan dikatakan ketika di kitab Matius itu dikatakan, ketika ada anak yang buta, ada orang itu berkata, "Guru, apakah salah anak ini makanya dia buta? Apakah ada kesalahan orang tuanya? Apakah ada kesalahan dia sehingga dia buta sejak lahir?" Yesus bilang apa? Tidak. Dia seperti ini supaya menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi di situ Tuhan menyembuhkan orang itu, orang buta bisa menjadi melihat. Sama dalam hidup kita. Apa sekarang masalah dalam hidup kita? Apa sekarang ini tantangan atau gesekan dalam hidup kita? Ketahuilah, setiap, kalau kita lihat itu di Roma 8 ayat yang ke-28, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, perlu kita ketahui juga, Tuhan bekerja, mungkin menurut kita itu nggak baik. Mungkin contoh kita bekerja, kita udah bagus-bagus bekerja sebagus mungkin, tapi tiba-tiba kita dipecat, coba. Apakah kita bisa bilang Tuhan tidak baik? Enggak. Apakah kita bisa bilang Tuhan tidak adil? Enggak. Tapi Tuhan punya rencana yang baik untuk kita, sekalipun kita menganggap itu tidak baik, tapi bagi Tuhan itu baik. Amin. Lumayan satu walaupun gak bersuara. Oke. Jadi perlu kita sadari segala sesuatu yang kita lakukan mungkin itu tidak baik bagi kita, tapi bagi Tuhan baik. Sama contohnya ketika ada anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, dia minta ke mamanya atau bapaknya, "Pak, saya mau bawa motor, saya mau beli motor, belikanlah saya motor." Anak itu masih 2 tahun. Kalau bapaknya kasih, bisa celaka anak itu, atau enggak bisa mencelakakan orang juga. Tapi bapaknya ini atau mamanya ini tahu mana yang baik buat anak ini. Mungkin dikasih motor mainan. Nah, sama dengan kita juga. Jadi mari kita berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Banyak cara Tuhan kok. Kenapa banyak orang mereka dari latar belakang hidup mereka yang dari broken home dan segala, tapi Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Jadi nggak ada alasan kita, karena aku kayak gini, makanya aku kayak gini. Karena dia begini, makanya saya begini. Enggak begitu. 3 saudara punya kekuatan daripada Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara satu gambar dan serupa dengan Tuhan. Kita lihat lagi Habakuk. Nah, ini kita bercerita tentang di padang gurun, artinya digersang. Tidak ada harapan nampaknya. Habakuk ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Habakuk 3 ayat ke-17. Oke. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Di sini tidak ada pengharapan ini. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Di sini istilahnya udah gelap, udah gersang, nggak ada pengharapan. Tapi ayat selanjutnya berkata, lihat lagi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita sekarang sudah sampai di level mana? Mungkin kita bulanan kita udah habis, mungkin udah khawatir kita, makan nggak aku ini? Saya udah nggak ada kerjaan lagi nih, gimana ya? Saya sering sekali nggak punya uang.
Waktu pertama-tama kami ditempatkan di sini sama Bang Lewi, enggak langsung semua fasilitas itu ada. Dulu saya masih ingat, kami sering naik busway ke Tanjung Priok, ke Pasar Ular, itu naik busway. Dari Senen ke sini jalan kaki. Belum langsung mobil itu langsung tuk semua, enggak. Semua ada proses. Kita pun ibadahnya dulu cuma di sini aja ibadahnya. Tapi apa? Tuhan memiliki rencana yang indah. Yang perlu kita lakukan itu meyakinkan diri kita bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sering yang kita lakukan, kita meyakinkan Tuhan. Tuhan, Kau berkatinya aku Tuhan. Benarnya itu Tuhan kita yakinkan. Yang perlu kita yakinkan itu diri kita. Sama dengan saya dulu, saya 2019, saya pengen lanjut sekolah ke Singapura. Saya itu belum ada. Saya pengen sekolah ke Singapura. Teman-teman saya dulu ketawa. Adalah ini mungkinlah bahkan cerita-cerita kalau ke Singapura itu nanti trainingnya keras, gak bisa ngapa-ngapain gini. Gak masalah. Puji Tuhan, tahun depan saya ke sana menyiapkan kamar tidur saudara lah nanti. Amin. Amin. Jadi teman-teman setialah pelayan sama Bang Lewi di sini kan. Jika nanti Bang Lewi gimana, aturkan berapa orang minum kopi dulu ke Singapura. Kan enak kita dengarnya kan. Aturkan Bang Apen dan teman-teman. Kan indah. Main futsal di Singapura. Main futsal di Singapura terserah. Hal sederhana tapi kalau kita imani bisa jadi. Saya dulu sederhana. Saya pengen, Tuhan, saya mau pengen satu mobil atau satu tempat duduk sama pimpinan saya. Pimpinan nomor 1. Hal sederhana itu. Sederhana yang mungkin bagi orang apa sih doamu itu? Tapi terus ku bilang itu, Tuhan. Saya lihat pimpinan saya turun dari mobil kan. Saya lagi nyapu jalan itu, nyapu di jalanan, kayak celana pendek yang sobek-sobek. Tapi apa? Tuhan jawab. Jadi apa yang ingin saudara lihat ke depannya, yakinkan diri saudara kepada Tuhan. Perkatakan itu, jangan berhenti. Jadi hal-hal yang besar mulai omongkan, sekalipun gak mustahil. Memang gila dan iman beda-beda tipis. Jadi ketika saudara orang bilang saudara gila, ya udah mulai jadi itu. Udah mulai jadi. Jadi mulai saya perkatakan terus juga. Saya akan punya gereja banyak di seluruh Indonesia. Saya akan punya cabang di mana-mana. Saya pengen punya barbershop, saya punya steam nanti. Saya juga pengen mau jadi ketua sinode. Yang terakhir saya juga pengen jadi menteri. Saya bilang, dasarnya gimana coba? Kalau saya punya uang banyak, saya dari lulusan UI, cum laude, itu boleh masuk syarat mungkin. Oh dia orang pintar, oh dia orang terkaya, mungkin masuk syarat. Kita nggak masuk syarat. Tapi kalau Tuhan bekerja di sana, kita lebih daripada pemenang. Nggak ada yang mustahil. Karena jadi saya rindu nanti ketika teman-teman di sini kita bawa ke Singapura kan, jalan-jalan kita ngopi. Saya pujian penyembahan aja juga di sana kan nggak masalah. Dia itu pulang kan nggak perlu saudara tinggal nginap, jalan-jalan aja awalnya. Tapi ingat, kita perkatakan terus. Amin. Amin. Nah sama dengan ayat selanjutnya lagi, ayat ke-19. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan. Oke. Di sini dikatakan dibuat kaki seperti kaki rusa. Kenapa harus kaki rusa? Karena kaki rusa itu diibaratkan kaki yang kuat. Asalnya itu dia membayangkan bahwa sekalipun tidak ada pengharapan itu semua, tapi aku tetap menyembah Tuhan. Mungkin apa yang pernah kita alami? Apakah pernah kita bilang, aduh, kalau kita sakit, sekalipun saya sakit, sekalipun saya lemah, sekalipun saya nggak punya uang, saya tetap mau beribadah. Pernah nggak kita bilang gitu? Jangan dia itu batuk dikit aja, aduh kayaknya udah nggak ibadah, tidur aja lah. Atau mungkin ada masalah dikit kita tantangan gitu, udahlah, galau saudara, nggak makan 2 hari 2 malam, atau apapun itu, jangan. Tetap libatkan Tuhan. Aku bersuka cita karena Tuhan, bukan karena si dia, tapi karena Tuhan. Kalau karena si dia saudara bersuka cita, ketika dia mengecewakan, hilang sukacita saudara. Ketika karena orang tua saudara bersuka cita,
Ketika orang tua saudara mengecewakan, hilang sukacita saudara. Tapi buatlah Tuhan menjadi sumber dari segala sumber kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan tak akan pernah mengecewakan kita. Tak akan pernah mengecewakan kita. Nampaknya mungkin jalan kehidupan kita itu ekstrim, tapi kalau jalan itu lurus-lurus saja, yang suka bawa mobil atau yang sering numpang mobil, kalau jalan itu hanya lurus saja mungkin bisa ngantuk, dan tapi kalau dia ada tantangan, ada naik, ada turun, ada tikungan segala macam, seru, asik, sama dengan hidup ini. Jadi nggak usah saudara tangisi hidup ini. Saudara merasa paling menderita, paling miskin, paling nggak tahu apa-apa, nggak usah. Lihat diri saudara di dalam Kristus. Kayak dikatakan kita lebih daripada pemenang. Itulah identitas kita. Amin.